Dalam video ini kita akan membahas salah satu tokoh sosiologi hukum, dan beberapa video ke depan juga kita akan membahas beberapa sosiolog hukum yang sangat terkenal. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu sosial hukum yang terkenal yang namanya adalah Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu lahir pada tahun 1930 di Danguin, Prancis. Ia belajar filsafat di École Normale Supérieure di Paris, kemudian beralih ke sosiologi. Setelah mengajar di Aljazair pada masa kolonial, Bourdieu kembali ke Prancis dan menjabat di Collège de France, lembaga pendidikan tinggi paling prestisius di Prancis. Pierre Bourdieu adalah salah satu sosiolog Prancis paling berpengaruh di abad ke-20. Ia terkenal karena karya-karyanya yang mendalam mengenai struktur sosial, budaya, dan hubungan kekuasaan, serta pengaruh besar dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum pendidikan dan seni. Bourdieu mencetuskan teori struktural konstruktif yang memadukan teori yang berpusat pada agen atau aktor dengan teori yang berpusat dengan struktur dalam membentuk kehidupan sosial atau disebut dengan teori praktik sosial. Berikut adalah poin-poin penting tentang teorinya dalam hubungan hukum dan masyarakat. Yang pertama, Bourdieu memandang hukum sebagai ranah sosial atau juridical field. Konsep ranah atau arena atau medan atau field merupakan ruang atau semesta sosial tertentu sebagai tempat para agen atau aktor sosial saling bersaing, di mana ranah atau arena para agen bersaing untuk mendapatkan sumber maupun kekuatan simbolis. Persaingan ini bertujuan untuk mendapatkan sumber yang lebih banyak, sehingga terjadi perbedaan antara agen yang satu dengan agen yang lain. Perbedaan itu memberi struktur hierarki sosial dan mendapat legitimasi seakan-akan menjadi suatu proses yang alami. Dalam ranah ini, aktor-aktor seperti hakim, pengacara, legislator memperebutkan kapital simbolik berupa legitimasi dan otoritas. Ranah merupakan kekuatan yang secara parsial bersifat ekonomi, dan di dalamnya berlangsung perjuangan. Posisi-posisi itu ditentukan oleh pembagian modal. Persaingan para agen atau aktor di dalam ranah bertujuan untuk mendapatkan segala bentuk sumber daya, material dan simbolik, untuk memberikan perbedaan yang akan digunakan untuk mencapai keberhasilan selanjutnya. Field atau arena merupakan ruang khusus yang ada di dalam masyarakat, yang dapat berupa arena politik, pendidikan, pertanian, bisnis, pekerjaan. Manusia perlu memiliki habitus dan modal atau ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik yang tepat dalam mengarungi persaingan dalam satu arena. Hasil dari penguasaan habitus, modal, dan arena mengakibatkan dominasi simbolik dalam wujud penindasan yang tidak terasa, dianggap normal, dan wajib dilakukan. Hal ini dapat diartikan bahwa penindasan ini mendapatkan persetujuan dari pihak yang ditindas. Teori yang kedua adalah modal atau kapital dalam ranah hukum. Bourdieu mengidentifikasi berbagai jenis modal, termasuk modal simbolik, modal budaya, dan modal ekonomi yang berperan dalam proses hukum. Modal simbolik seperti status dan legitimasi sangat penting dalam hukum karena mempengaruhi persepsi masyarakat tentang otoritas dan keadilan. Habitus berkaitan dengan modal, sebab sebagian habitus berperan sebagai pengganda modal, secara khusus modal simbolik. Modal dalam pengertian Bourdieu digunakan untuk berebut dan mempertahankan perbedaan dan dominasi. Dalam hal ini, modal mencakup antara lain modal ekonomi, modal budaya, dan modal simbolik. Ranah dapat mempunyai arti apabila di dalamnya terdapat modal.
Legitimasi aktor dalam tindakan sosial dipengaruhi oleh modal yang dimiliki. Modal dapat dipertukarkan antara modal yang satu dengan modal yang lainnya. Modal juga dapat diakumulasi antara modal yang satu dengan modal yang lainnya. Akumulasi modal merupakan hal yang sangat penting di dalam ranah. Teori yang ketiga adalah tentang habitus dan hukum. Habitus adalah suatu sistem disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah, durable dan transferable disposition, yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktek-praktek yang terstruktur dan terpadu secara objektif. Dalam konteks hukum, habitus mempengaruhi cara individu memahami dan merespon aturan hukum. Habitus, menurut Bourdieu, merupakan suatu sistem yang melalui kombinasi struktur objektif dan sejarah personal, berlangsung lama dan berubah-ubah, yang berfungsi sebagai basis generatif secara objektif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu. Habitus dapat dikatakan pembatinan beragamnya nilai-nilai sosial budaya dan rasa permainan atau feel for the game yang melahirkan bermacam gerakan yang disesuaikan dengan permainan yang sedang dilakukan. Habitus adalah hasil internalisasi struktur dunia sosial atau struktur sosial yang dibatinkan. Habitus juga berkait erat dengan feel karena praktik-praktik atau tindakan agen merupakan habitus yang dibentuk feel sehingga habitus dipahami sebagai aksi budaya. Field dalam konsep Bourdieu yaitu medan, arena atau ranah yang merupakan ruang sebagai tempat para aktor atau agen sosial yang saling bersaing untuk memperoleh berbagai sumber daya material ataupun kekuatan simbolis. Tujuan persaingan itu di dalam ranah adalah untuk memastikan perbedaan dan sebagai sumber kekuasaan simbolis yang digunakan sebagai status aktor sosial. Teori yang keempat adalah tentang reproduksi sosial melalui hukum. Menurut Bourdieu, hukum seringkali menjadi alat untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Hukum dianggap netral, tetapi sebenarnya sering mencerminkan kepentingan kelompok dominan. Dan pandangan Bourdieu yang terakhir adalah kritiknya terhadap universalitas hukum. Bourdieu menyoroti bagaimana hukum dipersepsikan sebagai universal dan netral, padahal sebenarnya hukum sering memperkuat ketimpangan sosial. Dalam pandangan-pandangan itu, Bourdieu mengajarkan bahwa hukum bukanlah sekedar kumpulan aturan yang statis, tetapi merupakan arena dinamis di mana kekuasaan sosial dan simbolik dimainkan. Dengan memahami hubungan antara hukum dan masyarakat melalui kerangka field dan capital, kita dapat melihat bagaimana hukum dapat berfungsi baik sebagai alat kontrol maupun sebagai sarana perubahan sosial. Demikianlah sekilas video kita tentang pandangan salah seorang sosiolog hukum yang bernama Pierre Félix Bourdieu, seorang sosiolog hukum dari Prancis. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.